ini darurat betul. Ini pesan Tuhan. Seperti Roh Kudus bilang kepada saya, ceritakanlah aku semuanya. Justru Tuhan Yesus mau kita umat Tuhan ganti khotbah akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus mau. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Ada hal yang penting nih, bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Hal tersebut disampaikan oleh wanita yang mendapat pesan dari Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara langsung. Hal ini didukung juga seorang teolog mengatakan bahwa Tuhan tidak akan lama lagi untuk datang menjemput orang percaya. 2000 tahun pertama zaman Bapa, 2000 tahun zaman anak, Yesus disalibkan. Lalu 2000 tahun berikut adalah zaman Roh Kudus. Mulai dari tahun 30 Masehi. Sekarang kita di sini pada tahun 1989 setelah Yesus disalibkan, atau di dalam kalender kita tahun 2019. Berarti hanya 11 tahun lagi menurut kalender ini sebelum Yesus datang kembali. Apa itu salah? Memang kita tidak bisa prediksi harinya. Itu sebabnya saya tulis di sini. Sisa waktu 10 sampai 40-an tahun. Kita tidak bisa prediksi persis. Kita tidak tahu harinya, hanya Tuhan yang tahu. Apakah sahabat siap? Mari kita dengarkan pengalaman yang luar biasa ini. Semoga memberkati. Tuhan berbicara kepada saya, ayo cepat, waktunya sudah dekat. Tuhan bilang kepada saya, aku akan datang segera. Aku akan membalaskan setiap orang yang percaya kepadaku, mereka akan terangkat. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepadaku, mereka akan tertinggal. Aku akan datang segera. Ceritakanlah, Tuhan bilang, aku akan datang segera. Tuhan akan datang segera. Bertobat, baca kitab, berjaga-jaga. Jangan sampai kita tertinggal. Ini pesan Tuhan bilang kepada saya. Tuhan bilang cepat begitu. Aku akan datang segera. Tuhan akan datang segera. Saya menangis. Terus pada malam hari ini saya melihat di atas langit. Saya duduk. Terus tiba-tiba saya melihat seperti di arah barat. Saya melihat dan saya tanya ke Tuhan, itu apa Tuhan? Dan Tuhan bilang itu cahaya. Itu ada di dalam Matius ya, tentang akhir zaman. Tetapi Tuhan bilang waktunya sudah dekat. Kedatangan anak manusia sudah dekat. Ayo. Terus pada malam ini saya duduk, terus saya foto, terus saya di kamera begitu, saya melihat seperti ada yang muncul di depan saya, seperti warna hijau ya. Dia begini ya. Dia kayak batu begitu ya, tapi dia warna hijau. Terus saya tanya ke Tuhan, itu apa? Dan Tuhan bilang itu kuda ya. Sudah terbuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Wahyu ya, ketujuh materai Allah ya. Boleh dibuka di situ ya. Sudah tergenapi. Saya mau bilang ini, saya ingin menangis. Maksudnya banyak orang-orang pendeta-pendeta tidak memberitakan akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua kali, justru Tuhan Yesus mau kita umat Tuhan ganti khotbah akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus mau. Dan ini Tuhan mau saya harus bersaksi. Tuhan mau. Tuhan bilang
segera bersiap sedia, berjaga-jaga, berdoa, bertobat. Saya tidak tahu ya kapan pengangkatan akan terjadi. Ini darurat betul. Ini pesan Tuhan. Kira pun kepada saya. Ceritakanlah anakku semuanya. Aku akan datang segera, anakku. Berbagilah mereka yang menanti-nantikan aku. Aku akan menjemput engkau. Aku adalah Alfa dan Omega. Bertobat. Saya tidak mau kita semua tertinggal. Tuhan bilang, sedikit yang diangkat, banyak yang tertinggal. Saya tidak tahu siapa yang diangkat oleh Tuhan. Saya tidak tahu siapa yang akan tertinggal. Saya tidak tahu. Saya ingin menangis. Betulnya melihat orang-orang tertinggal. Banyak yang tertinggal, terus sedikit yang terangkat. Saya sedih sekali maksudnya melihat orang-orang yang banyak tertinggal. Tetapi orang yang tertinggal mereka akan masuk dalam zaman antikris, penyiksaan dan penganiayaan. Itu sudah terjadi dalam kitab Matius. Saya memperlakukan berjaga-jaga. Kita harus menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang bawa minyak dan pelita. Ayo, bangunkan roh kita ya. Bangun. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan video ini. Bagaimana? Apakah ada pendapat? Jika ada, isi di kolom komentar ya. Menurut saya, hal ini layak dipertimbangkan. Karena menurut Alkitab, kedatangan Tuhan memang sudah dekat. Banyak tanda-tanda telah digenapi. Jadi kita harus waspada. Jangan menutup mata, menutup telinga, tidak peduli dengan pesan ini. Minimal kita berjaga-jaga di dalam Tuhan. Takutnya kita menjadi orang yang malang, tidak mengalami pengangkatan saat Tuhan datang. Setiap pengkhotbah, mari mulailah berkhotbah tentang akhir zaman, di mana Tuhan akan datang menjemput orang percaya. Akan ada 2 tahap yang terjadi saat Tuhan datang. Yang pertama, orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, menyongsong Tuhan di awan-awan. Demikian juga dengan orang yang hidup dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tubuh mereka akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan dan menyongsong Tuhan di awan-awan. Orang percaya yang bertemu dengan Tuhan, yang kita sebut istilah bema, itu akan masuk dalam pesta yang akbar, pernikahan anak domba Allah dengan mempelai wanitanya. Termasuk juga di situ terjadi pembagian mahkota. Tapi sangat ironis dan kasihan bagi mereka yang tinggal, yang tidak diangkat Tuhan. Mereka akan masuk dalam kesukaran besar, penderitaan besar, yaitu penderitaan yang mengalami murka Allah dan juga penindasan oleh antikris, seorang pemimpin yang menguasai dunia tetapi ditunggangi iblis. Ingat, firman Tuhan tegas mengatakan ada 3 penghukuman yang menimpa bumi bagi orang yang tidak diangkat Tuhan. Ada sangkakala, ada meterai, dan ada juga cawan. Jadi ini tidak main-main. Untuk lebih lengkapnya silakan baca kitab Wahyu. Sudah jelas dicatat
mengenai apa yang terjadi apabila kesukaran besar itu menimpa dunia. Tapi berbahagialah orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat dan hidup di dalamnya dan mengalami rapture. Mereka tidak akan mengalami tribulation. Mereka tidak akan mengalami kesukaran besar, penderitaan yang mengerikan. Oleh sebab itu, sahabat khotbah populer, jangan korbankan hidupmu, jangan sia-siakan hidupmu. Mari terimalah Tuhan sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan hidupmu. Tatkala Tuhan datang menjemput orang percaya, kita akan diangkat bersama-sama dan masuk dalam pesta Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.